Pemirsa Intens investigasi kasus dugaan hoaks dan pencemaran nama baik yang sempat menyeret nama Aziza Salsa, istri pesepak bola Pratama Arhan, kini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Beberapa terduga pelaku dari total 12 akun media sosial yang disangkakan sudah diperiksa di Mabes Polri. Mengejutkannya, bahkan dari terduga pelaku, diketahui di antara tersangka yang sudah diamankan, ada yang masih di bawah umur. Lantas, sudah sejauh mana proses pemeriksaan tersebut? Benarkah di antara dua orang pemilik akun penyebar hoaks itu adalah seorang konten kreator yang memang dengan sengaja menyebarkan berita hoaks demi kebutuhan konten? Lantas, apakah dari dua orang pemilik akun itu kenal dengan Aziza Salsa? Lalu, seperti apa pula perjuangan Aziza Salsa bangkit dari keterpurukan pasca dituding haters berselingkuh dari Arhan dengan menjalani liburan ke Dubai dan menjajal olahraga ekstrim dari skydiving hingga menyelam di kolam renang terdalam Deep Dive Dubai? Di sisi lain, seperti apa juga Coach Justin yang terlihat berikan dukungan untuk Arhan hingga menghimbau kepada netizen agar tidak mencampuri urusan dapur orang lain agar Arhan bisa mempertahankan performanya di lapangan sepak bola sebagai pemain sepak bola profesional. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, hingga kini rumah tangga bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan dan istrinya Aziza Salsa masih terus disorot usai mencuatnya kasus dugaan perselingkuhan Aziza yang sempat viral beberapa waktu lalu itu. Namun, isu tak sedap tersebut kini mulai agak sedikit mereda usai selebgram yang akrab disapa Zize itu memberikan secuil klarifikasi serta Arhan sang suami yang seringnya memposting foto pernikahannya dengan Azizah di media sosial yang seolah mengisyaratkan jika rumah tangga mereka baik-baik saja. Bahkan setelah sebelumnya sempat menjalani umroh, Azizah pun baru-baru ini terlihat membagikan keseruannya menikmati olahraga ekstrim yaitu skydiving di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana terjun bebas dari pesawat hingga rasakan sensasi bergelantungan di atas awan dengan parasut bersama seorang instruktur skydiving yang terlatih. Selain menikmati me time-nya dengan rasakan sensasi terjun bebas skydiving dari langit Dubai, Aziza juga terlihat mengunggah video lain yang berisi tentang aksi-aksi ekstrim lainnya yang ia lakukan di Dubai kemarin, hingga menambahkan caption berbahasa Inggris di mana dirinya yang mengaku begitu bahagia memprioritaskan segala kebutuhannya, seperti salah satunya mengejar mimpi-mimpinya. Tentu, melihat Azizah yang banyak melakukan hal-hal yang sepertinya membuatnya happy itu, seolah pertanda bahwa Azizah kini sedang berjuang bangkit dari keterpurukan setelah belakangan ini dihujani hujatan dari haters usai viralnya tudingan dirinya berselingkuh. Bismillah. She's in her happy girl era. She's taking care of herself, prioritizing her needs, working towards her dream. She's happy, and she's complete. Meninggalkan keseruan Azizah menikmati segala macam olahraga ekstrim di Dubai, beberapa waktu lalu pihak Aziza Salsa memang sempat melaporkan beberapa akun penyebar hoaks terkait isu dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh dirinya itu.
Ya, dari perkembangan laporan Azizah tersebut, pihak Azizah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mengungkapkan bahwa kini sudah ada 2 pemilik akun yang diperiksa oleh pihak kepolisian dari total 12 akun yang dilaporkan Azizah. Walaupun di satu sisi Azizah juga memang tidak terlalu mempedulikan dengan berita yang tidak benar tersebut, mengingat sampai saat ini rumah tangga Azizah dan Arhan masih baik-baik saja. Bahkan hingga kuasa hukum Azizah pun memastikan jika Azizah akan bertemu dan menemani Arhan suaminya itu kala Timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah yang digelar pada Jumat dini hari tadi. Selain itu, menurut kuasa hukum Azizah yang ditemui oleh tim intens investigasi kemarin, bahwa kondisi Azizah saat ini bisa dibilang mulai lebih tenang setelah laporan yang ia layangkan itu kini mulai berjalan. Dari laporan kita yang tempo hari atas perkara pencemaran nama baik Azizah, hari ini beberapa terlapor, akun yang kita laporkan itu sudah diperiksa oleh Barreskrim Polri. Belum seluruhnya, tapi hanya beberapa. Ada berapa akun yang diperiksa? Akun yang diperiksa hari ini, menurut informasi dari penyidik itu ada 2 akun, ya, ada 2 pemilik akun. Artinya sudah, kalau kemarin kan akun yang kita laporkan, sekarang sudah mengarah kepada personal dari 2 orang, kemudian di hari selanjutnya nanti ada beberapa orang lagi yang akan dipanggil. Sudah ditemukan orangnya ya, sudah person. Artinya kalau kemarin akunnya mungkin akun namanya berbeda dengan nama asli. Jadi kalau sekarang sudah panggilannya penyidik Polri, sudah akunnya tadinya anonim, sudah ketemu siapa pelakunya. Atau pemilik dari akun itu sudah ditemukan. Total 12 akun ya, 12 akun, tapi yang sudah diperiksa itu sekitar 2 akun, kemudian masih ada beberapa akun lagi atau personal lagi yang akan diperiksa di hari selanjutnya. Kita belum dapat info hari apa lagi. Saya kurang tahu ya penyidik apakah sudah menemukan dari 12-12-nya, kami hanya dapat info sejauh ini akan dipanggil sekitar 3 sampai dengan 5 orang. Artinya apakah 5 ini adalah memang dari 12 akun atau belum, kita tunggu dari perkembangan selanjutnya. Kebetulan Azizah baru akan mendarat di Indonesia beberapa hari lagi. Kita lihat nanti malam kan main nih, kelihatan mungkin. Tergantung apakah media Arab menampilkan Arhan atau Azizah atau enggak. Yang jelas tentunya seperti yang disampaikan sebelumnya, memang mereka akan bertemu di pertandingan hari ini. Masih dalam kesempatan kemarin, menurut kuasa hukum Azizah, ada juga terlapor yang memang sudah berkomunikasi dengan pihak Azizah karena salah satu dari terlapor ada yang masih di bawah usia 18 tahun hingga yang bersangkutan pun mengaku menyesal. Kemudian orang tua terlapor juga menyampaikan permohonan maaf dan melakukan mediasi hingga menurut orang tua terlapor itu motif masih didalami. Apa dibalik sang anak yang memposting berita yang tidak benar itu? Untuk sisa terlapor lainnya, kuasa hukum Azizah mengaku belum mengetahui akan hal itu, mengingat hingga hari ini belum berkomunikasi dengan mereka. Namun jika mendengar pernyataan penyidik Barreskrim Polri yang diungkap oleh kuasa hukum Azizah mengaku bahwa jika dari penyidik Barreskrim Polri akan memfasilitasi untuk damai dari pelapor dan terlapor, namun keputusan tetap pada Azizah. Info yang kita dapat dari penyidik itu beberapa terlapor ini ada yang pelajar, ada yang memang profesional. Kenapa saya bilang profesional? Karena memang ternyata yang bersangkutan adalah seorang konten kreator. Artinya memang terfokus kepada konten-konten yang ingin dia buat. Nah, ada juga terlapor yang memang sudah berkomunikasi dengan kita, dengan kuasa hukum, orang tuanya ya, karena kebetulan salah satu terlapor di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun. Yang pada intinya orang tua menyampaikan bahwa telah diperiksa oleh Barreskrim Polri, kemudian yang bersangkutan juga merasa menyesal, kemudian mengetahui bahwa berita itu memang hanya
karangan atau berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kemudian orang tua menyampaikan bahwa mengajukan permohonan maaf atau mau mengajak Mbak Aziza untuk bermediasi atau melakukan musyawarah untuk berdamai. Menurut orang tuanya sih kalau motif lebih kepada memang ya masih di dalamnya anaknya melakukan ini kenapa memosting sesuatu yang tidak betul. Kalau untuk terlapor lainnya yang juga sudah diperiksa hari ini kita nggak tahu karena kita belum berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, kuasa hukum Azizah pun menegaskan bahwa para pelaku juga bukan sosok yang kenal dengan Azizah secara personal. Hingga untuk penyelidikan dan pengembangan, jika masih ada akun yang menyebarkan hoax, penyidik dari Bareskrim Polri pun mengaku akan segera bertindak. Dan untuk komentar netizen yang masih ramai di kolom komentar sosial media Azizah, pihak Azizah pun mengaku belum ada pengambilan tindakan tegas. Namun, kuasa hukum Azizah lebih mengarah ke sumber yang menyebarkan terkait informasi tidak benar itu. Lantaran dari sumbernya ini yang membuat kisruh dan membuat banyak orang justru semakin ramai berkomentar di kolom komentar sosial media milik Azizah. Yang dilaporkan yang diperiksa hari ini rata-rata dari Jakarta. Tidak ada satupun akun ataupun yang telah ditemukan nama-nama pemilik akun ini sendiri tidak ada yang kenal satupun dengan Azizah. Kalau dari penyidik Bareskrim Polri tentunya sepertinya akan mencoba memfasilitasi itu di antara para terlapor dengan kami pihak pelapor. Bagaimana nantinya tentunya keputusan tetap ada di prinsipal kami dari Azizah. Apakah akan bisa berdamai dengan para pihak yang telah mencemarkan nama baiknya atau tidak. Lantas seperti apa pula Coach Justin yang terlihat berikan dukungan untuk Arhan hingga menghimbau kepada netizen agar tidak mencampuri urusan dapur orang lain agar Arhan bisa mempertahankan performanya di lapangan sepak bola sebagai pemain sepak bola profesional? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di sisi lain, beberapa waktu lalu, tepatnya setelah ramai di media sosial, mencuat berita tentang tudingan haters kepada Aziza Salsya yang diduga berselingkuh, sebuah dukungan moral terlihat diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, atau sering disapa dengan Coach Justin, untuk Pratama Arhan terkait permasalahan pribadi pemain belakang timnas Indonesia itu yang sempat menjadi sorotan tajam publik. Coach Justin pun mengungkapkan alasannya mengunggah dukungan terbuka kepada Arhan, yaitu demi Arhan bisa mempertahankan performanya di lapangan sepak bola sebagai pemain sepak bola profesional. Hingga Coach Justin juga menghimbau kepada para netizen bahwa kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain yang tak lain mencampuri permasalahan pribadi pesepak bola 22 tahun itu. Hola, gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, dia melewati ini semua, biar dia tampil optimal
di kualifikasi nanti. Tapi tidak memberi gue hak untuk menilai apa yang terjadi di dapur mereka. Oke, kalian juga tidak. Jadi kita tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing. Itu udah cukup puyeng. Oke? Thanks for watching. Tidak hanya Coach Justin saja yang meminta para netizen untuk tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Arhan saat ini. Masyarakat tentunya juga menyayangkan dengan beredarnya isu dugaan perselingkuhan Aziza, istri Arhan itu, yang mana justru akan mengurangi performance Arhan pada saat menjalankan profesinya sebagai pemain sepak bola yang banyak orang idolakan tersebut. Kasian banget sih, namanya dia udah berumah tangga juga kan, baru-barunya lagi ya kan, ibaratnya ya takutnya ganggu konsentrasi dia main bola ya kan. Jadi nanti takut gimana ya, ya namanya biarpun dia main bola dengan happy juga namanya perasaan kan nggak bisa bohong, takutnya nanti terbengkalai. Ya ini kan baru sekedar isu, belum ada ininya, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi dah. Yang namanya mungkin itu sekedar hoak aja, jangan sampai beneran selingkuh, kan kasihan juga pengantin baru. Ya mudah-mudahan si Arhan lebih fokus ke olahraganya. Terus kedua, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, lebih jangan mendengarin gosip mungkin kali ya. Kalau menurut saya sih kasihan, sebagai fan-nya ya merasa sedikit kecewa gitu aja. Ya sangat mengganggu sekali menurut saya sih. Karena memang pas lagi maju namanya dia di persepak bolaan, terus ada gosip begini, ya mudah-mudahan nggak terganggu gitu aja. Dengan menyeruaknya kabar tidak benar terkait rumah tangga Aziza Salsya dan Pratama Arhan yang diisukan retak karena adanya perselingkuhan dari pihak Aziza, lantas seperti apa menurut Augie Fantinus sebagai sesama public figure yang berharap agar Arhan lebih baik fokus pada karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola? Hingga Augie pun mendoakan agar rumah tangga Arhan dan Aziza bisa baik-baik saja ke depan. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, mengingat Pratama Arhan adalah timnas sepak bola Indonesia, para pecinta sepak bola pun tak luput menyoroti soal adanya isu dugaan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga Arhan dan Aziza itu, seperti salah satunya Augie Fantinus. Ya, sebagai salah satu selebritis tanah air yang tergabung dalam klub bola Selebritis FC, Augie meminta kepada Arhan agar dirinya lebih baik fokus pada karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Meski begitu, Augie tetap mendoakan rumah tangga Arhan dan Aziza bisa baik-baik saja ke depannya, karena sejatinya setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kalau saya selalu ada gosip-gosip seperti ini, tapi yang paling penting kita lihat prioritasnya apa. Prioritas sebagai pemain bola, atlet sepak bola adalah bermain bola untuk negara kita. Jadi saya mau menyingkirkan hal-hal seperti itu, dan yang urusan pribadi biarlah menjadi urusan pribadi. Semoga hubungannya baik-baik saja. Setiap hubungan pasti ada masalah kok. Tinggal bagaimana kita belajar untuk memaafkan dan move on dan menjadi lebih baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.